Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Indar Parawansa, NIM 212111241, kelas H7I. Di sini saya akan menjelaskan mengenai putusan perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi. Di sini saya mengambil kasus yaitu tentang merek odol yang strong. Yang pertama itu PT Hardwood Private Limited itu tuh mengajukan gugatan kepada PT Unilever Indonesia Tbk yang alamatnya terletak di Jakarta Pusat. Nah, PT Hardwood ini memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan, yaitu dalam provisi yang pertama, memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, promosi, peredaran, atau penjualan pasta gigi yang menggunakan merek Strong yang serupa dengan merek Strong milik penggugat di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, memerintahkan tergugat untuk menarik kembali dari pasaran dan memusnahkan seluruh produk pasta gigi tergugat yang menggunakan merek Strong yang serupa dengan merek Strong milik penggugat di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam pokok perkaranya, yang pertama mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yang kedua menyatakan merek Strong milik penggugat adalah merek terkenal di negara Republik Indonesia. Yang ketiga, menyatakan pasta gigi tergugat yang menggunakan merek Strong serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Strong milik penggugat. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 180.382.324 rupiah. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Nah, dengan PT Hardwood ini mengajukan gugatan, akhirnya PT Unilever Indonesia Tbk itu mengajukan eksepsi yang pada pokoknya isinya yang pertama, gugatan ganti rugi yang diajukan penggugat adalah prematur. Gugatan penggugat kurang pihak. Yang ketiga, gugatan penggugat itu kabur dan tidak jelas. Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan pada tanggal 18 November 2020 yang amannya sebagai berikut. Dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat. Dalam eksepsinya menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Dalam pokok perkaranya mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan merek Strong milik penggugat adalah merek terkenal di negara Republik Indonesia. Yang ketiga, menyatakan pasta gigi tergugat yang menggunakan merek Strong adalah serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Strong milik penggugat. Yang keempat, menyatakan tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang telah melanggar merek Strong milik penggugat. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sejumlah 30 miliar. Yang keenam, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.401.000 rupiah. Nah, dengan begitu, menimbang bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, nah, pemohon kasasi itu meminta agar satu, menerima memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi untuk seluruhnya. Yang kedua, membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, dalam eksepsinya itu menerima keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh tergugat. Dalam provisi yaitu menolak permohonan provisi yang diajukan oleh penggugat. Nah, dalam pokok perkaranya menolak keseluruhan gugatan penggugat. Yang kedua, menghukum penggugat
Untuk membayar biaya perkara, nah, maka dari itu akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya mengadili yang pertama, mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Unilever Indonesia Tbk. Yang kedua, membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 November 2020. Dalam eksesinya itu menolak eksesi dari penggugat, yang dalam pokok perkaranya itu menolak gugatan penggugat. Yang ketiga, menghukum termohon kasasi dahulu penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan yang dalam tingkat kasasi sebesar 50 juta. Baik, itu penjelasan putusan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.